Baik, selamat pagi rekan-rekan pengguna dan penggiat aplikasi Simda dimanapun berada. Senang bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang cara update aplikasi Simda Keuangan ke versi yang terbaru, yaitu versi 2714 R1. Dan yang paling penting pada saat ini kita akan coba bahas latar belakang dan sistem requirement kenapa harus dilakukan update Simda Keuangan ke versi yang terbaru. Adapun beberapa latar belakang yang mendasari harus dilakukan update ke versi yang terbaru, yaitu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 Tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah. Poin D tentang protokol penggunaan belanja tidak terduga nomor 2. Nah, dalam Permendagri dan SE tersebut diatur tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga atau BTT COVID-19. Apabila digambarkan dalam diagram, nah bentuknya seperti ini Bapak Ibu, proses yang berubah di dalam Permendagri atau SE tersebut digambarkan sebagai berikut bahwa Kepala SKPD fungsional mengusulkan RKB. Nah, yang dimaksud dengan kepala fungsional di sini atau SKPD fungsional adalah SKPD yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Contohnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, kemudian ada Dinas Kesehatan dan juga ada Dinas Sosial. Nah, kemudian SKPD fungsional mengajukan RKB atau rencana kebutuhan belanja, ini pada poin 1, ke PPKD selaku BUD, karena memang penganggaran BTT COVID-19 dianggarkan di PPKD atau SKPKD. Nah, atas dasar RKB tersebut, PPKD selaku BUD kemudian menerbitkan, ini poin nomor 2, SP2DTU BTT paling lambat 1 hari sejak diterimanya RKB. Nah, ada 2 poin yang harus digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah menerbitkan SP2DTU tambahan uang. Jadi bukan SP2DLS atau SP2DUP atau GU. Dan yang kedua adalah paling lambat 1 hari sejak diterimanya RKB atau rencana kebutuhan belanja. Kemudian dana yang dicairkan dari SP2DTU tersebut diserahkan, ya, poin nomor 3, ke Bendahara Pengeluaran SKPD fungsional pengusul RKB, yaitu Bendahara Pengeluaran contohnya tadi di BPBD, Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial untuk digunakan untuk penanggulangan COVID-19. Contohnya untuk belanja APD, obat-obatan, alat-alat kesehatan, kemudian juga untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, ada 3 poin yang harus diperhatikan dalam proses ini Bapak Ibu. Pertama itu bahwa penggunaan dana dicatat pada BKU tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD fungsional pengusul RKB. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal bahwa penggunaan dana BTT ini oleh SKPD fungsional tidak bisa dicampur dengan penggunaan dana reguler yang lain. Jadi harus dibuatkan pencatatan tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD fungsional. Yang kedua, Kepala SKPD fungsional bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana yang dikelolanya. Artinya, walaupun secara penganggaran dan pengelolaan BTT COVID-19 dianggarkan dan dikelola oleh PPKD atau di SKPKD, namun karena yang menggunakan adalah SKPD fungsional, maka yang bertanggung jawab secara fisik dan keuangan adalah SKPD fungsional.
sehingga suatu saat ada pemeriksaan oleh BPK, BPKP, Inspektorat atau APH, yang bertanggung jawab adalah SKPD fungsional penggunanya. Kemudian poin yang terakhir, usulan RKB baru dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai. Nah, ini kelonggaran ya yang diberikan melalui SE ini, bahwa SKPD fungsional dapat mengajukan TU tanpa harus meng-SPJ-kan atau menihilkan TU sebelumnya. Nah, ini kalau di dalam proses normal memang ketika SKPD ketika hendak mengajukan TU harus menihilkan atau meng-SPJ-kan terlebih dahulu TU yang diminta sebelumnya. Nah, oke. Kemudian terkait sistem requirement aplikasinya, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, belanja tidak terduga hanya dianggarkan pada BPKAD selaku PPKD. Oke, jadi walaupun yang terlibat secara teknis ada beberapa SKPD, namun penganggaran BTT-nya hanya dianggarkan di BPKAD. Kemudian yang kedua, belanja tidak terduga COVID-19 diajukan melalui mekanisme TU. Nah, ini yang sampaikan tadi di awal, diajukan melalui SP2D tambahan uang atau TU. Oke ya, jadi bukan LS atau UP atau GU, namun TU. TU berikutnya dapat diajukan kembali tanpa mengajukan pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai. Ini kelonggaran yang diberikan tadi yang saya jelaskan di awal ya. Kemudian untuk realisasi anggaran, TU nihil tetap harus dibuat. TU nihil dibuat per masing-masing TU. Nah, ini apabila RKB-nya sudah terrealisasi 100% dan dilaporkan untuk pertanggungjawabannya, maka tetap harus dibuatkan TU nihilnya. Nah, kemudian sisrek yang selanjutnya yaitu berdasarkan pertanggungjawaban atas penggunaan BTT dari SKPD fungsional, bendahara pengeluaran PPKD menginputkan bukti-bukti tersebut ke aplikasi SIMDA keuangan sesuai SPMTU-nya. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa yang melakukan penginputan bukti-bukti atau SPJ ke aplikasi SIMDA adalah bendahara pengeluaran PPKD. Jadi, bendahara pengeluaran SKPD sebelumnya melakukan pencatatan manual dan menyerahkannya ke bendahara pengeluaran PPKD untuk diinputkan ke aplikasi SIMDA. Nah, ini ya. Kemudian, mekanisme di atas tidak berlaku bagi belanja selain belanja tidak terduga. Oke ya. Jadi hanya untuk BTT COVID. Rekening belanja selain belanja tidak terduga dapat mengajukan TU berikutnya harus setelah pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai. Jadi kelonggaran ini, kelonggaran pengajuan TU secara berulang tanpa harus meng-SPJ-kan TU sebelumnya, hanya berlaku untuk BTT COVID. Oke. Kemudian aplikasi SIMDA keuangan tidak menyelenggarakan penatausahaan bukti-bukti atas penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran SKPD fungsional. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa bendahara pengeluaran SKPD fungsional melakukan pencatatan secara manual dan terpisah ya. Kemudian penggunaan dana dicatat pada BKU tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD fungsional di luar aplikasi SIMDA keuangan. Nah, ini adalah sisrek yang harus diperhatikan agar bisa mengoperasikan SIMDA keuangan versi yang terbaru. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga ada sedikit penjelasan jurnal manual. Kenapa? Karena ini penting karena memang transaksi terkait dengan BTT COVID ini agak sedikit abnormal, sehingga juga pencatatan akuntansinya harus dilakukan secara manual. Di sini untuk pisah batas tanggung jawab uang BTT. Nah, ini untuk membatasi tanggung jawab dari bendahara pengeluaran PPKD ke bendahara pengeluaran SKPD. Nah, ini ketika uangnya diserahkan dari bendahara PPKD ke bendahara pengeluaran SKPD, maka harus dibuat jurnal manual pada aplikasi SIMDA keuangan pada menu jurnal pengeluaran kas untuk menatausahakan penyerahan atau transfer uang dari bendahara PPKD ke bendahara pengeluaran SKPD fungsional. Nah, jadi ketika uang diserahkan harus dilakukan jurnal di SKPKD, yaitu dengan
mendebet uang muka pengadaan barang dan jasa, kemudian mengkredit kas di bendahara pengeluaran PPKD, karena kas di bendahara pengeluaran PPKD-nya diserahkan atau diberikan ke bendahara pengeluaran fungsional. Nah, sedangkan sebaliknya di SKPD fungsional dilakukan jurnal, yaitu dengan mendebet kas lainnya. Artinya ada kas lainnya di SKPD fungsional karena sudah diterima uangnya dari PPKD, kemudian mengkredit utang jangka pendek lainnya. Seperti ini jurnalnya, jurnal manualnya. Kemudian ketika sudah realisasi dan dilakukan pertanggungjawaban, dilakukan kembali jurnal manual. Nah, untuk di SKPD fungsionalnya atau yang menggunakan uangnya dilakukan jurnal dengan mendebet utang jangka pendek lainnya, kemudian mengkredit kas lainnya atau SKPKD. Nah, ini kode 1181 ya. Jadi bukan kas bendahara pengeluaran ya, tapi dibuatkan kode kas tersendiri, yaitu menggunakan kode 1181, yaitu kas lainnya SKPD. Hari ini untuk mempermudah memisahkan pencatatan akuntansinya nantinya, untuk mempermudah mengidentifikasi sisa kas yang ada di SKPD fungsional. Sedangkan di SKPKD-nya juga dibuatkan jurnal manual untuk menerima pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran SKPD, yaitu dengan mendebet kas di bendahara pengeluaran PPKD, kemudian mengkredit uang muka pengadaan barang dan jasa. Nah, kas di bendahara pengeluaran PPKD akan berkurang sebesar setelah diinputkan bukti-bukti ke menu bukti pengeluaran oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagai dasar pertanggungjawaban TU nihil, dan TU nihil dibuat per masing-masing TU. Itu Bapak Ibu beberapa latar belakang dan sisrek yang harus diperhatikan dalam aplikasi Simda keuangan yang terbaru. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke langkah-langkah pengupdateannya. Di sini untuk melakukan pengupdateannya kita harus mempunyai database yang sudah terrestore atau terpasang di laptop kita. Nah, di sini saya akan coba merestore database. Caranya sama, merestore di SQL. Nah, di sini kita beri nama database-nya adalah 2019 Pemda. Contohnya adalah 2019 Pemda. Kemudian di sini saya sudah punya database yang bisa dipakai untuk contoh. Kita restore seperti biasa, bagaimana merestore database SQL ya. SQL. Nah, kemudian selanjutnya, oke, maka akan dilakukan proses restore database-nya. Nah, yang harus kita penting ketahui selanjutnya adalah sebelum melakukan update Simda ke versi 2714 R1, kita harus mengetahui versi database yang kita gunakan. Sehingga apabila database yang kita gunakan masih versi 2712, maka kita harus melakukan beberapa kali upgrade sampai ke versi 2714 R1 ya. Dan juga apabila posisi database kita sudah di versi 2713, berarti kita harus melakukan 2 kali upgrade, yaitu yang pertama ke 2714 dan 2714 R1. Nah, untuk melakukan pengecekan posisi versi database kita bisa dicek di SQL-nya atau database-nya. Contoh di sini tadi adalah nama database-nya 2019 Pemda dengan mengecek di tabel database-nya. Nah, ini kemudian cari nama tabelnya TA user log, kemudian klik kanan dan open tabelnya. Nah, maka di sini akan kelihatan versinya, Bapak Ibu. Di sini versi database saya adalah versi 2713. Oke. Ini sudah ketahuan versi database-nya, berarti kita harus melakukan 2 kali upgrade. Upgrade ke 2714 dan 2714 R1. Yang pertama, kita lakukan upgrade pertama ke versi 2714. Caranya, kita melakukan update seperti biasa. Oke.
run as administrator. Oke. Kemudian buka file updaternya. Oke, kemudian untuk servernya diisi titik karena di laptop. Kemudian nama database-nya tadi adalah 2019 Pemda. Untuk nama login SQL-nya standar ya, SASA. Kemudian oke. Nah, ini updaternya udah muncul, kita tinggal mencari filenya. Nah, ini 2714 ya, belum 2714 R1. Oke, kemudian kita cari file update-nya. Nah, kita cari file update-nya, kita pilih, kemudian kita update, kemudian kita proses. Nah, biasanya memang ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, sekitar 10-15 menit. Kita harus menunggu sampai proses update-nya benar-benar selesai dan berhasil. Oke. Baik Bapak Ibu, ini sudah muncul notifikasi update-nya sudah selesai dan berhasil. Apabila sudah seperti ini, berarti update-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita close. Kemudian kita lakukan update SP yang kedua, yaitu update SP Journal Reclass 108. Nah, ini adalah untuk melakukan update pada Simda Keuangan untuk membentuk jurnal atas perubahan kodifikasi aset ya, kodifikasi aset dengan adanya Permendagri 108 tahun 2016, yaitu perubahan kodifikasi aset, sehingga di Simda Keuangannya juga menyesuaikan sesuai dengan perubahan kodifikasi aset yang baru sesuai Permendagri 108. Nah, ini kita tinggal lakukan upgrade dan akan diproses kembali lagi. Dan selesai, ini sudah selesai, ini cepat. Oke. Nah, dengan seperti ini bahwa update untuk ke versi 2714 nya sudah selesai. Yang terakhir kita harus melakukan update ke versi 2714 R1 nya. Nah, di sini. Nah, apabila kita review sedikit catatan rilis dari versi 2714 R1, ada beberapa yang diperbaiki fitur-fiturnya ya. Poin yang paling penting adalah poin ke-6 ini, bahwa penambahan fitur TU BTT dapat diajukan TU lagi tanpa harus meng-SPJ-kan TU sebelumnya. Nah, ini yang tidak ada pada versi sebelumnya. Di samping juga ada perbaikan error-error laporan yang lain, contoh buku pajak dan perbaikan laporan neraca PPKD. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke file atau folder aplikasi 2714 R1 nya, kemudian kita buka file updaternya, kita hapus config-nya terlebih dahulu, kemudian kita buka file updaternya. Oke, kemudian kita isi login autentifikasinya. Servernya kita isi titik, kemudian nama database-nya, nama database yang kita sudah restore sebelumnya, kemudian SQL-nya kita isi password dan loginnya SASA standar, tes koneksi, oke. Kemudian kita cari file updaternya, namanya adalah 2714 R1 update. Oke, ini filenya, kita open, update, yes. Nah, ini juga akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, sama seperti update-update versi sebelumnya. Kita tinggal menunggu saja update-nya berhasil dan selesai. Nah, baik Bapak Ibu, ini proses update ke versi 2714 R1 nya juga sudah berhasil dan selesai. Sudah muncul notifikasinya ini. Kita tinggal close. Selanjutnya kita tinggal melihat dengan login ke aplikasinya.
Untuk memastikan bahwa aplikasinya sudah benar-benar terupdate, caranya dengan membuka aplikasinya seperti biasa. Oke. Nama database-nya adalah 2019 Pemda, kemudian SQL-nya standar. Kita lakukan tes koneksi, kemudian oke. Nah, ini aplikasinya sudah terbuka. Kita coba login menggunakan user masing-masing ya. Nah, ini sudah terlogin. Namun di sini yang muncul hanya tahun anggaran, sementara logonya hilang dan nama Pemdanya juga hilang. Nah, ini memang kadang ketika dilakukan update dari satu versi ke versi yang baru, kadang-kadang ada trouble kecil ya, Bapak Ibu. Nah, ini apabila muncul seperti ini, cara mengatasinya seperti apa? Nah, ini cukup hanya dengan menambahkan TA pada config-nya. Jadi kita masuk ke file config di aplikasinya, kemudian kita tambahkan TA sama dengan 2019, karena database yang kita buka adalah database tahun anggaran 2019. Kemudian kita buka kembali aplikasinya. Nah, ini sudah berhasil muncul nama Pemdanya. Di sini contohnya adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur tahun anggaran 2019 dan logonya sudah logo Pemda. Kemudian kita coba login Bapak Ibu. Nah, di sini apabila aplikasi sudah berhasil terupdate, maka nama versi aplikasinya juga akan muncul di atas Bapak Ibu. Di sini versinya sudah tercatat 2714 R1, artinya update yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, secara pengoperasian tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Tadi hanya sysreknya, bahwa memang untuk kepentingan pembuatan SP2DTU yang dimulai seperti biasa ya, dimulai dari pembuatan SPP dari menu bendahara pengeluaran. Ya, kita contohkan di sini bendahara pengeluaran. BTT tadi ada di PPKD ya, berarti ada di SKPKD. Nih. Kemudian jenis SPP-nya TU atau tambahan uang. Nah, dengan mengklik tambah, contoh di sini kita buat ya nama SPP-nya. Contoh simulasinya ya Bapak Ibu. Tanggalnya kita contohkan di April 2019 sesuai database-nya. Nah, contoh di sini SPP TU Dinas Kesehatan, misalkan di sini ya. Dinas Kesehatan. Kemudian nama PPTK-nya. Karena belum kita isi manual, contohnya di sini. Kemudian nama penerimanya juga karena belum diisi, kita isi manual. Oke, alamatnya kita isi manual. Barang, kemudian banknya juga kita isi dummy ya Bapak Ibu untuk latihan. Kemudian ini PPTK-nya juga, kemudian kita simpan. Oke, kemudian kita tinggal, ini SPP-nya sudah terinput, kita tinggal menginput rincian belanjanya. Nah, di sini dengan masuk ke kode rekening belanja, kemudian klik tambah, kemudian pilih kode rekening belanja. Yang di sini dipilih adalah jenis belanja tidak langsung ya. Paling bawah BTT. Nah, contoh di sini contohnya SPP-nya pengajuannya 50 juta ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini sudah jadi SPP-nya, kita cetak, kemudian contoh di sini. Oke, nah ini SPP TU di versi yang terbaru sudah jadi. Nah, sebenarnya SPP, SPM dan SP2D-nya sama dari versi sebelumnya. Ini hanya diubah pada sysreknya bahwa kita dapat melakukan pengajuan TU-nya berkali-kali tanpa harus meng-SPJ-kan atau mempertanggungjawabkan TU sebelumnya. Jadi untuk proses penginputan SPP, SPM
dan SP2D-nya tetap sesuai dengan versi yang sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa berdiskusi dan bertemu kembali untuk membahas topik-topik yang baru untuk menambah pengetahuan kita dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengoperasian aplikasi Simda Keuangan. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi. Salam Simda.